Sahabat Shalom, Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama mendengar, belajar, dan merenungkan firman Elohim, yang pada malam hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang banyak yang diundang atau banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan apa yang akan kita dengar ini adalah bagian kedua dari firman Tuhan yang berbicara tentang banyak yang diundang tetapi sedikit yang dipilih. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian pertama firman Tuhan yang berbicara tentang banyak yang diundang tetapi sedikit yang dipilih dulu, waktu itu kita sudah bersama-sama belajar dan diberitahu tentang siapakah orangnya yang hanya diundang atau hanya dipanggil, tetapi ternyata orang itu tidak dipilih untuk diselamatkan. Dan satu di antara orang yang hanya dipanggil, tetapi tidak diselamatkan, dia adalah orang yang pada waktu datang ke pesta raja atau pesta keselamatan, tetapi tidak lama kemudian setelah orang itu duduk sebentar dan dia sempat minum sebentar, tapi tidak lama kemudian orang itu diusir keluar oleh sang pemilik pesta atau sang penyelenggara pesta raja ini, saudara. Karena apa? Karena ternyata ketika orang tersebut datang ke pesta raja Yahweh, pakaiannya itu tidak sama dengan dress code-nya yang punya acara, saudara. Alias orang ini salah apa? Salah kostum. Dan orang yang salah kostum ini adalah orang yang sudah percaya Bapak Yahweh. Tapi sayang, orang itu tidak mau ganti baju untuk imannya dengan baju Ibrani. Tapi masih suka pakai apa? Masih suka pakai baju lamanya yang sudah usang, yang sudah lusuh, sing wis mambu iler, yang dari Yunani, saudara. Yang saya sebut baju yang sudah usang dari Yunani itu sebetulnya sudah tidak layak dipakai lagi. Apalagi dipakai masuk dalam pestanya Raja Yahweh. Wong yang mengadakan pesta itu Raja Yahweh. Harusnya dress code-nya itu nuansanya, bau-baunya itu bau-bau Yehudi, bau-bau Ibrani. Tapi orang itu justru dengan santainya dia datang dengan baju lusuhnya yang masih dari Yunani. Dan dari hal ini, saudara, kita bisa melihat dengan jelas, saudara yang sudah percaya kepada Bapak Yahweh dan Yesua, tapi selama saudara itu tidak totalitas dengan Bapak Yahweh dan Yesua saja, saudara masih suka panggil-panggil berhala yang dari Yunani dan Arab, saudara tidak akan layak masuk dalam pestanya Raja Yahweh. Jadi sekalipun saudara itu sudah dimeterai di dalam nama Yahweh melalui baptisan pembaruan, kalau di sini saudara panggilnya cuma Bapak Yahweh dan Yesua, tapi misalkan sedang tidak ada di Kehilat, saudara di luaran sana yang saudara panggil itu gado-gado, saudara masih sembah-sembah berhala yang dari Yunani dan dari Arab, perlu saudara ketahui, perhatikan baik-baik. Saudara tidak akan layak masuk dalam pestanya Raja Yahweh. Dan justru saudara akan diapain tadi? Diusir Bapak Yahweh. Karena apa? Karena pakaianmu bukan pakaian Ibrani. Imanmu itu bukan iman yang mengakar kuat ke Ibrani, tapi iman apa? Tahu campur, iman gado-gado gitu loh. Ibrani iya, Yunani iya, Yesua iya, Yesus juga iya. Parahnya lagi, Yahweh iya, Allah juga iya. Kalau di sini panggil-panggil Bapak Yahweh dan Yesua, tapi misalkan tidak sedang di sini,
Nyembah-nyembahnya kekasih yang lama, saudara. Nah, iman model begini, saudara, ini tidak akan layak masuk dalam pestanya Raja Yahweh. Saudara tidak akan layak masuk untuk pestanya Raja Yahweh. Iman yang seperti ini tidak layak untuk pestanya Raja Yahweh. Nah, ini yang pertama, yang dulu sudah pernah kita pelajari di bagian pertamanya, saudara. Hari ini kita akan bersama-sama melihat bagian keduanya, yaitu siapakah orangnya yang tidak hanya dipanggil, tetapi orang itu ketika sudah dipanggil, dia juga pasti diselamatkan. Yang pertama, kalau dulu yang tidak dipilih untuk diselamatkan itu orang yang salah kostum, berarti sekarang yang diundang atau yang dipanggil dan dipilih untuk diselamatkan adalah orang yang dress code atau kostum atau pakaiannya sama atau sudah sesuai dengan dress code yang ditetapkan Raja Yahweh selaku yang mengundang ke acara pestanya. Dulu di bagian pertama kita bersama-sama diberitahu siapa sih kok ada ayat yang dikatakan banyak yang dipanggil, banyak yang diundang, tetapi sedikit yang dipilih. Lah ini yang cuman diundang tapi tidak dipilih itu siapa? Satu di antaranya orang yang salah kostum. Nah, kalau hari ini kita akan belajar orang yang tidak hanya diundang atau dipanggil, tetapi dia juga dipilih untuk diselamatkan. Kalau dulu yang tidak diselamatkan orang yang salah kostum, sekarang yang dipanggil dan untuk diselamatkan adalah orang yang kostumnya itu sudah sama dengan dress code yang ditetapkan Raja Yahweh sebagai sang pemilik pesta tersebut. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Siapakah orangnya ini, saudara? Siapakah yang dimaksud dengan orang yang dress code-nya, pakaiannya itu sudah sama dengan dress code-nya yang punya acara? Siapakah orang itu? Orang yang pakaiannya sudah sama dengan dress code-nya sang pemilik pesta. Dia adalah orang yang bajunya atau imannya itu made in Ibrani. Sudah made in Ibrani. Dan dia juga adalah orang yang bajunya atau imannya itu tidak rangkep-rangkep. Tidak rangkep-rangkep, tidak rangkap-rangkap made in Ibrani, made in Arab, dan made in Yunani. Tapi dia hanya pakai satu baju untuk imannya. Made in mana itu? Made in Ibrani saja. Artinya dia betul-betul imannya. Imannya itu mengakar kuat ke akar Ibrani. Dan dia inilah orang yang saya sebut dengan orang yang kostumnya, pakaiannya itu sudah sama dengan dress code yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh selaku sang pemilik pesta Raja Yahweh. Perlu kita ketahui bahwa pesta raja yang ada di dalam kitab Matai ini sekaligus menjadi satu gambaran. Pesta raja itu juga adalah pesta perkawinan anak domba. Pesta raja ini gambaran pesta perkawinan anak domba. Nah, kalau kita berbicara tentang pesta perjamuan kawin anak domba, ini arahnya jelas kemana? Pesta ini berarti pesta apa, saudara? Keselamatan gitu loh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui sekarang, baju atau identitas kita yang tepat sekarang ini, kalau kita butuh identitas, sekarang ini kita sudah tidak tepat lagi kalau disebut Kristen. Tetapi sekarang ini, baju atau identitas kita yang tepat adalah Masiahim. Atau gampangnya nyebut Masiahim itu mesianik. Dan memang mesianik yang sekarang menjadi baju untuk iman kita, itulah baju yang saya katakan cuttingnya, potongan bajunya itu bisa pas dan
fit dengan tubuh rohani kita. Tidak kebesaran dan juga tidak kekecilan. Jadi akar Ibrani yang sekarang menjadi baju untuk iman kita. Saya sebut mesianik atau masyahim. Inilah baju yang cuttingnya itu pas dan fit untuk tubuh rohani dan iman kita. Baju itu tidak kebesaran dan baju itu juga tidak kekecilan. Jadi ibarat kita beli baju, saudara. Baju yang kita beli itu, cutting atau potongannya itu pas di tubuh kita. Tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Tapi apa? Tapi pas, sepan, dan enak dipakai. Gitu loh. Jadi seperti itulah kira-kira baju Ibrani atau mesianik yang sekarang ini kita pakai. Enak dan pas untuk tubuh rohani dan iman kita. Dan orang yang baju imannya made in Ibrani asli, itulah pengagung Yahweh sejati. Orang yang tidak hanya simpatik dengan nama Yahweh, tapi juga mencintai dan juga melakukan Torah. Jadi selama saudara sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, tapi saudara masih panggil-panggil nama berhala yang dari Arab dan dari Yunani. Saudara tidak mencintai Torah dan saudara tidak mau berusaha sedikit pun untuk melakukan Torah. Asal saudara tahu ya, saudara tidak bisa disebut pengagung Yahweh, itu belum bisa. Tapi masih sebatas apa? Pengagung nama Yahweh. Karena apa? Karena pengagung Yahweh sejati itu orang yang mencintai dan mau berusaha melakukan Torah. Itu ciri-ciri yang tidak bisa dicolong, saudara, dari seorang pengagung Yahweh sejati. Tapi kalau pengagung nama Yahweh, orang itu tidak punya kebutuhan untuk mencintai Torah sedikit pun, itu tidak punya kebutuhan. Dia berpikir pokok dengan aku menerima nama Yahweh saja. Karena syarat keselamatan, orang bisa diselamatkan sesuai Wahyu 14 ayat pertama. Itu orang yang di dahinya ada nama bapaknya. Ya wis, tak baptis pisan maneh. Ora apa-apa wis. Sekalipun dulu aku sudah dipesan-pesan sama pendetaku. Ingat ya, sampai kamu mati, baptisan ini harus menjadi baptisan yang pertama dan terakhir. Tapi karena ternyata salah, ya sudah, tak baptis lagi dalam nama Yahweh. Ora apa-apa wis, ndak apa-apa wis, tak baptis lagi. Karena Wahyu 14 ayat 1 memberitahu orang-orang yang akan diselamatkan itu yang di dahinya ada nama Bapak Yahweh. Ya wis tak baptis wae. Tapi cukup sampai aku baptis pembaruan. Setelah itu, aku tidak perlu melakukan Torah. Jadi pengagung Yahweh sejati, itu sangat berbeda saudara dengan pengagung nama Yahweh. Jangan samakan. Pengagung Yahweh dan pengagung nama Yahweh itu tidak sama. Pengagung Yahweh sejati, dia tidak akan pernah panggil-panggil nama berhala yang dari Yunani dan dari Arab lagi. Itu ciri-cirinya pengagung Yahweh sejati. Dia tidak akan panggil-panggil nama berhala yang dari Arab dan dari Yunani lagi. Kalau dari Arab, okelah, mungkin sudah totalitas. Dikembalikan kepada siapa yang lebih berhak memiliki. Atau saya katakan kepada substansinya. Allah itu miliknya siapa, kembalikan. Tapi pengagung Yahweh sejati itu juga tidak akan panggil-panggil nama berhala yang dari Yunani juga, saudara-saudara sekalian. Pengagung Yahweh sejati itu hanya menerima Yahweh yang ketika Yahweh itu turun ke dunia ini, itu dalam diri Yesua HaMasyiah. Nah, kenapa saudara? Pengagung nama Yahweh itu sampai tidak diizinkan masuk dalam pestanya Raja Yahweh. Karena Bapak Yahweh itu ngerti, orang ini sebetulnya cuman mau nunut selamat lewat nama
Yahweh. Dia ngerti seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Nama Yahweh dan Yesua itu nama yang menyelamatkan. Wes, enggak apa-apalah. Tak baptis sekali lagi dalam nama Yahweh dan Yesua. Supaya aku diselamatkan. Tapi aku hanya akan cukup sampai dibaptis pembaruan. Aku tidak akan melakukan Torah. Karena itu tidak perlu. Jadi seperti itulah kira-kira pengagung nama Yahweh. Dan kenapa pengagung nama Yahweh tidak diizinkan masuk dalam pestanya Raja Yahweh? Karena Bapak Yahweh ngerti orang ini, pengagung nama Yahweh ini cuman mau nunut selamat lewat nama Yahweh. Jadi karena dia ngerti keselamatan sesuai Wahyu 14 ayat 1 lewat nama Yahweh, maka dia terima nama itu. Tapi sayang, Torahnya disingkirkan. Tapi asal orang itu tahu, perhatikan baik-baik. Ketika orang itu menyingkirkan Torah, maka sejak saat itu, keselamatan itu juga akan menyingkir dari kehidupan orang itu. Orang itu boleh menyingkirkan Torah, itu hakmu. Tetapi asal kamu tahu, begitu kamu menyingkirkan Torah, hari itu juga keselamatan itu juga akan menyingkir dari kehidupanmu. Apa ndak ngeri, saudara? Ya, kita baru digertak dengan aturan-aturan yang kemarin cukup menyulitkan kita juga. Kita sudah merasa apa? Waduh, repot ya. Kemana-mana harus menunjukkan surat ini, surat itu, tetek bengek yang ndak mutu. Gitu loh. Nantinya akan lebih parah dari itu, saudara. Nah, orang kalau menolak Torah, dia singkirkan Torah, dia tidak tahu kalau saat itu juga Torah itu akan menyingkir juga atau pergi dari kehidupannya. Tapi dia tidak tahu, saudara. Tetapi itu dia lakukan tanpa dia sadari. Lah nantinya akan seperti apa kira-kira? Kalau keselamatan itu menyingkir atau pergi dari kehidupan orang tersebut. Nah, ini orang pertama yang tidak hanya diundang, tapi juga dipilih untuk diselamatkan. Kemudian yang kedua, orang yang diundang dan dipilih untuk diselamatkan adalah orang yang betul-betul memiliki kesetiaan hanya dengan Bapa Yahweh saja. Huruf nun, het, dan res di dalam kata nibhar yang artinya chosen atau terpilih memberitahu kepada kita. Huruf nun dan res memiliki arti neeman yang artinya faithfulness atau kesetiaan. Nun itu juga punya arti eternal life atau kehidupan kekal yang berbicara tentang keselamatan. Dan huruf het memiliki arti kupah atau kanopi perkawinan. Dan het itu juga punya arti hatoteret. Hatoteret itu apa? Hatoteret itu penghubung kaki kupah yang ada di atas ini. Ini kaki kupah sebelah kanan dan ini sebelah kiri. Dihubungkan pakai kayu lagi di sini, ya, dari kayu yang melintang dari kanan ke kiri ini. Nah, kayu yang melintang dari kanan ke kiri ini akan disebut dengan hatoteret, yaitu penghubung kaki kupah. Terkadang hatoteret itu bentuknya segitiga, saudara. Maka hatoteret itu seringkali disebut dengan garis penghubung berbentuk segitiga yang akan menghubungkan kaki-kaki kupah seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hatoteret itu garis penghubung yang menghubungkan kaki kupah sebelah kanan dengan kaki kupah sebelah kiri. Nah, hatoteret ini adalah gambaran dari Bapak Yahweh yang adalah pihak ketiga. Jadi ini gambaran dari Bapak Yahweh yang adalah pihak ketiga yang akan menaungi hidup perkawinan seseorang. Kan kupah itu dipakai untuk apa itu? Kupah bahasa Indonesianya apa itu? Kanopi perkawinan. Kupah itu dipakai
pada saat ada orang yang melangsungkan acara pemberkatan perkawinan. Orang yang melangsungkan pemberkatan perkawinan itu akan diberkati di bawah kupah itu, saudara. Kenapa di bawah kupah? Karena kupah ini sebetulnya gambaran dari huruf Het, huruf Ibrani Het. Het itu satu huruf dengan special construction atau huruf dengan konstruksi khusus yang terbentuk dari huruf waw dan huruf sayin. Yang kanan ini, kaki kanan ini huruf waw, yang kaki kiri ini huruf sayin. Maka terbentuklah huruf Het yang bentuknya persis seperti kupah ini. Nah, yang kanan, yang huruf waw, itu simbol dari laki-laki. Sedangkan yang huruf sayin itu simbol dari perempuannya. Maka ketika laki-laki dan perempuan disatukan dalam pemberkatan perkawinan yang kudus di bawah kupah, sebetulnya di sini tanpa disadari ada Bapak Yahweh yang akan menaungi hidup perkawinannya. Jadi yang benar seharusnya orang kalau melangsungkan perkawinan seharusnya diberkatinya itu dalam nama Yahweh dan Yesua. Tidak bisa di dalam nama yang lain. Ya bisa berjalan begitu saja seremoninya. Tetapi yang akan terjadi di alam roh, ketika orang itu melangsungkan pemberkatan perkawinan dan diberkatinya bukan dalam nama Yahweh, asal orang itu tahu, yang orang itu tidak sadari, orang itu sebetulnya sedang menghilangkan Bapak Yahweh dari hidup perkawinannya. Maka kenapa saudara-saudara yang dulu diberkati perkawinannya belum dengan pemberkatan dalam nama Yahweh dan Yesus, sekarang ini diperbarui. Ada juga yang namanya pemberkatan perkawinan, pembaruan pemberkatan perkawinan. Tidak cuman baptisan yang diperbarui, tetapi perkawinan, pemberkatan perkawinan itu juga harus diperbarui. Kalau dulu diberkatinya dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan itu bukan formula yang benar dari pemberkatan perkawinan, ya harus diperbarui di dalam nama Bapa Yahweh, Adonai Yesua, dan Ruach HaKodes. Jadi seharusnya orang ketika melangsungkan perkawinan itu diberkatinya dalam nama Bapa Yahweh. Karena apa? Karena ketika laki-laki yang ada di sebelah kanan dan perempuan yang ada di sebelah kiri itu disatukan dalam bahasa Ibrani, laki-laki dan perempuan, laki-laki itu bahasa Ibraninya is, sedangkan perempuan isyah. Ketika dua kata ini dilebur jadi satu, diberkati dalam pemberkatan perkawinan, ini sebetulnya sedang melebur is dan isyah. Begitu is dan isyah ini dilebur jadi satu, saudara, sudah bukan menjadi dua kata yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi akan membentuk satu rangkaian kata dengan huruf Ibrani Alef, Yod, Sin, He. Nah, di dalam rangkaian huruf Ibrani Alef, Yod, Sin, He, di situ ada dua huruf Yod dan He, yang kalau dibaca itu Yah, dan Yah itu kependekan dari nama Yahweh. Tapi kalau orang diberkatinya bukan di dalam nama Yahweh, berarti tanpa orang itu sadari dia sedang menyingkirkan Bapak Yahweh dari hidup perkawinannya. Nah sekarang kalau Bapak Yahweh tidak ada dalam hidup perkawinannya, yang ada tinggal dua huruf apa tadi? Alef dan Sin yang dibaca Es yang artinya api. Api di sini sedang berbicara tentang masalah-masalah di dalam rumah tangga. Dan api itu juga bisa menghanguskan, yang artinya api itu bisa membuat perceraian atau divorce di dalam kehidupan rumah tangga seseorang. Loh, lah memangnya kalau diberkati Bapak Yahweh itu rumah tangganya jaminan akan fine-fine saja, Pak. Tidak ada masalah, tidak ada pertengkaran. Ya pasti akan tetap ada masalah kecil-kecil, diizinkan ada.
Tetapi bedanya, kalau diberkati dalam nama Bapak Yahweh, berarti ada siapa di situ? Ada Bapak Yahweh, maka ketika muncul masalah, Bapak Yahweh lah. Muncul api, maka Bapak Yahweh lah yang akan memadamkan api itu. Paham saudara? Tapi kalau tidak ada Bapak Yahweh, siapa yang memadamkan? Ya tidak bisa, api itu akan bertambah besar dan berujung kepada perceraian. Tetapi ketika ada Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh lah yang akan memadamkan api masalah di dalam rumah tangga tersebut. Jadi Hatoteret itu betul-betul simbol Bapak Yahweh, saudara. Dan saya bersyukur di tempat ini, kita sudah menggunakan pola ini. Sekarang kalau ada yang melangsungkan perkawinan, akan diberkati di bawah khubah. Dan itu satu profetik yang betul-betul saya imani, saudara. Bahwa tangan saya yang menumpangi tangan kedua mempelai itu sebetulnya hanya secara jasmaninya saja. Tetapi yang saya imani, saat itu yang memberkati orang-orang yang melangsungkan perkawinan di bawah khubah itu ya ini. Pihak ketiga ini yang disebut dengan Hatoteret yang adalah Bapak Yahweh sendiri. Jadi harusnya seperti itu, saudara. Begitu nanti muncul masalah, muncul api itu, maka Bapak Yahweh lah yang akan memadamkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kata Neeman, Kupah dan Hatoteret ini, sekarang kita jadi tahu, saudara, bahwa orang yang akan dipilih untuk diselamatkan nantinya adalah orang-orang yang hanya loyal kepada Bapak Yahweh saja. Orang-orang yang akan diselamatkan nantinya itu cuman orang-orang yang loyal dan setia hanya sama siapa? Bapak Yahweh, bukan orang yang bermuka dua, saudara. Alias orang yang dualisme. Yahweh iya, Allah iya. Yesua iya, Yesus iya. Bukan orang seperti ini yang akan diselamatkan. Karena konsep Yahweh iya, Allah iya, Yesua iya, Yesus juga iya. Itu konsepnya orang yang bermuka dua, alias dualisme, saudara. Wong Bapak Yahweh dan Yesua dengan Allah dan Yesus itu saling bertentangan. Nah, kok disamakan? Ya tidak bisa. Dan hanya orang-orang yang bermuka dua yang sukanya begini. Ngerti, saudara? Hanya orang-orang yang bermuka dua, yang dualisme, yang sukanya begini. Yang sukanya menyamakan Yesua itu sama dengan Yesus. Saya sering memberitahu, Yesua kelihatan sama dengan Yesus itu hanya di tulisan di kayu salib. Sudah berhenti sampai di situ. Itu pun prasasti yang dibuat di atas kayu salib itu dalam 3 bahasa. Tapi kenapa bahasa yang pertama tidak pernah dibahas? Apa tidak tahu? Ya mungkin, saudara. Tapi kalau tahu, kenapa masih disamakan Yesua dan Yesus itu sama? Tidak bisa. Yesua dan Yesus kelihatan sama itu hanya di tulisan di kayu salib. Tapi dari sisi dunia roh, Yesua dan Yesus itu tidak sama. Hanya sama di atas tulisan di kayu salib, itu hanya untuk memberitahu kepada orang-orang yang ada di lokasi di sekitar penyaliban Yesua. Bahwa ini loh, jadi kan orang-orang yang ada di sekitar lokasi penyaliban Yesua itu tidak hanya orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Tapi ada juga orang dari Yunani, orang Romawi juga kumpul jadi satu di situ menyaksikan peristiwa penyaliban Yesua. Nah, supaya orang yang dari Yunani ini tahu bahwa orang yang selama ini kamu panggil Yesus, ini loh pribadinya. Orangnya itu ini, gitu loh. Tapi dia punya nama aslinya Yesua, begitu loh. Jadi hanya untuk memberitahu orang-orang Yunani dan Romawi yang berbahasa Yunani dan juga berbahasa Latin. Tetapi dari sisi dunia roh, Yesua dan Yesus tidak pernah sama sekali.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya perhatikan orang-orang yang bermuka dua, itulah yang seringkali saya perhatikan menyamakan Yesua itu dengan Yesus. Tetap tidak bisa. Wong Bapak Yahweh dan Yesua dengan Yesus dan Allah itu tidak sama. Kok mau disama-samakan? Ya tidak bisa. Nah, tetapi melalui ketiga kata yang tersembunyi di dalam kata nibhar, yang artinya orang-orang yang terpilih untuk diselamatkan ini, sekarang kita tahu bahwa yang akan dipilih untuk diselamatkan hanya orang yang loyal dan setia hanya dengan Bapak Yahweh. Hanya cuman orang yang loyal dan setia cuman sama Bapak Yahweh. Dan kalau saudara setia, loyal sama Bapak Yahweh, saya bisa pastikan saudara pasti juga akan loyal dengan Yesua juga, bukan dengan pribadi yang lain. Karena apa? Karena Bapak Yahweh dan Yesua itu ehad atau satu. Ini yang kedua saudara. Orang yang diundang tetapi dia juga dipilih untuk masuk dalam karya keselamatan. Lalu siapa juga orang yang diundang dan dipilih untuk diselamatkan? Yang ketiga, orang yang diundang dan dipilih untuk diselamatkan, dia adalah orang-orang yang dalam tanda kutip orang itu adalah keturunannya Noah atau Nuh. Siapa orang itu? Dia adalah orang-orang yang memiliki kesetiaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Noah ketika Noah menunggu waktunya Bapak Yahweh. Di mana Noah saat itu dia tidak pernah tahu kapan datangnya hari Yahweh yang dahsyat atau air bah itu. Tapi saat itu Noah tetap percaya bahwa hari Yahweh yang dahsyat itu pasti datang suatu hari kelak. Dan ternyata benar-benar datang enggak saudara? Benar-benar datang air bahnya. Nah, kita dikasih pengertian seperti ini dari mana? Kita tahu pengertian ini dari sini saudara. Huruf nun di dalam kata nibhar yang artinya chosen atau terpilih. Nun itu punya beberapa arti. Yang pertama, nun itu punya arti descendant atau keturunan. Nun itu juga punya arti Noah as one from whom all are propagated. Atau Noah atau Nuh yang adalah orang yang keturunannya tersebar. Dan ini sedang berbicara tentang Noah atau Nuh. Tapi Nun itu juga punya arti heir to the throne atau pewaris tahta. Dan pewaris tahta di sini ini sedang berbicara tentang mewarisi tata keselamatan. Dan Nun itu juga punya arti faithfulness atau kesetiaan. Nah, arti-arti huruf Nun inilah saudara yang memberitahu kita pengertian seperti ini. Bahwa orang yang diundang dan dipilih untuk diselamatkan nantinya itu orang-orang keturunannya Noah atau Nuh. Siapa itu? Dia adalah orang-orang yang memiliki kesetiaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Noah ketika Noah pada waktu itu menunggu waktunya Bapak Yahweh. Di mana pada waktu itu Noah itu tidak pernah tahu kapan datangnya hari Yahweh yang dahsyat atau munculnya air bah itu kapan, gitu loh. Tapi pada saat itu Noah tetap percaya bahwa hari Yahweh yang dahsyat, air bah itu pasti akan datang atau muncul. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara soal keselamatan, ini arahnya sangat jelas. Bahwa kalau kita berbicara tentang keselamatan, ini tidak lain ke satu hari yang saya sebut hari itu dengan hari Yahweh yang dahsyat, yaitu hari kedatangan Yesua. Dan Noah saudara, dulu ketika disuruh Bapak Yahweh bikin bahtera, waktu itu saya yakin mata manusianya Noah itu juga melihat kemustahilan. Mata manusianya Noah itu pasti juga melihat yang namanya ketidakmungkinan.
Kemustahilannya apa, saudara? Di atas gunung kok disuruh bikin apa? Kapal. Di atas gunung kok disuruh bikin bahtera. Lah air dari mana? Banyu saka ngendi? Itulah pandangan kemustahilan yang saya yakin juga terlihat dari mata manusianya Noah ini, saudara. Dan Noah pada waktu itu, dia juga tidak tahu kapan hari Yahweh yang dahsyat itu, yaitu kemunculan air bah yang akan mengangkat dan melabuhkan bahteranya. Noah pada waktu itu tidak pernah tahu. Tetapi kitab suci mencatat bahwa Noah atau Nuh tidak pernah sekalipun berbantah dengan Bapak Yahweh. Noah ngerti, saya yakin mata jasmaninya, mata manusianya, dan pikiran manusianya ketika Bapak Yahweh ngomong, Noah, bikin bahtera yang gedenya sekian, ukurannya panjangnya sekian, lebarnya sekian, tingginya sekian. Bikinnya di mana Bapak Yahweh? Di sini. Saya yakin pada waktu itu mata jasmaninya Nuh itu juga pasti melihat kemustahilan dan ketidakmungkinan. Kemustahilannya apa yang dilihat, saudara? Disuruh bikin bahtera tapi kok di atas gunung, lagi banyu saka ngendi gitu loh. Bahkan pada waktu itu Noah itu tidak pernah sekalipun dia berbantah dengan Bapak Yahweh. Selain taat, Noah juga setia. Dia setia sama apanya, saudara? Dia setia dengan bahtera yang dibuatnya. Sekalipun pada waktu itu, Noah itu harus dihina. Noah itu harus diolok-olok. Bahkan sampai Noah itu dikatain apa? Goblok kamu Nuh. Gawe kapal kok ning dhuwur gunung. Bodoh kamu itu. Bikin bahtera, bikin kapal kok di atas gunung. Lah air dari mana? Nyata banyu saka ngendi? Wong air, coba kamu lihat itu. Ya kamu ini kan di atas gunung. Kamu lihat lembah-lembah di bawah itu. Air yang dibutuhkan untuk menggenangi lembah-lembah itu supaya peres sama dasar kapal bahteramu saja. Itu sudah butuh berapa triliun kubik air. Waktu itu belum ada tandon pinguin, ya toh. Iki butuh pirang tandon pinguin, gitu loh. Untuk bisa peres airnya sama dasar kapalmu saja, itu butuh triliunan kubik air. Belum nanti air yang dipakai untuk mengangkat bahteramu dan melabuhkan bahteramu, supaya bahteramu tidak karam kena gunung-gunung ini. Ini tambah berapa triliun kubik air lagi. Goblok kamu. Kamu itu sedang ngalamun apa piye to jane. Nuh pada waktu itu dia mengalami dikata-katain, saudara. Dia dihina, diolok-olok. Belum lagi pada saat dia memberitahu orang-orang yang menghina saat itu supaya kamu bertobat. Nuh itu semakin menjadi-jadi dihinanya, saudara. Tetapi pada waktu itu apakah Noah gentar? Apakah terus logikanya jalan? Ya, goblok men ya aku ya. Mau nuruti Bapak Yahweh gawe kapal yang dhuwur gunung kok goblok men aku ya. Apa aku kesirep? Apakah Nuh pernah dicatat di dalam kitab suci berkata seperti itu? Atau berpikir seperti itu, saudara? Tidak pernah sama sekali. Dia tidak pernah berbantah dengan Yahweh, baik dalam pikirannya maupun ucapannya. Selain taat, Noah itu juga setia. Dia setia dengan bahtera yang dia buat. Sekalipun pada saat itu, dia harus menerima hinaan, cacian, dan olok-olokan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kedatangan Yesua nanti itu juga sama seperti halnya zaman Noah atau zaman Nuh ini. Di mana pada saat itu saudara dan saya hanya diberitahu Yesua pasti datang untuk yang kedua kalinya. Kita itu hanya diberitahu Yesua pasti datang untuk yang kedua
kalinya. Dan kita juga diberitahu momen apa Yesua kemungkinan besar akan datang. Kita sudah diberitahu momennya. Yang pertama kita diberitahu Yesua pasti datang untuk yang kedua kali. Yang kedua kita diberitahu nanti kalau Yesua datang, kemungkinan terbesar Yesua itu akan datang tepat pada momen ini. Nah, momen ini momen apa? Perayaan Yom Teruah. Karena dari 7 hari raya, hanya 1 hari raya Yom Teruah ini yang belum digenapi oleh Yesua. Dan kitab suci juga memberitahu sebelum Yesua itu datang, malaikat Yahweh akan diperintahkan meniup nafiri sebagai tanda kedatangan Yesua. Yom Teruah itu hari raya peniupan nafiri. Dan tidak kebetulan hari raya ini belum digenapi Yesua. Yang 6 sudah digenapi hanya kurang 1. Maka saya percaya Yesua yang tidak keluar dari garis 7 hari raya, dia pun akan menggenapi Yom Teruah dengan kedatangannya. Yang pertama tadi kita dikasih tahu bahwa Yesua pasti datang untuk kedua kalinya, dan momennya kita juga dikasih tahu pas perayaan Yom Teruah. Tapi kita tidak diberitahu Yom Teruah tahun Ibrani keberapa Yesua akan datang. Kenapa? Pertanyaannya, kita tidak diberitahu tahun Ibraninya. Kenapa sih? Kok kita tidak dikasih tahu tahun Ibraninya? Perayaan Yom Teruah pada tahun Ibrani keberapa kalau memang Yesua menggenapi Yom Teruah dengan kedatangannya? Pada tahun Ibrani keberapa Yesua akan datang? Kenapa kita tidak diberitahu? Ya karena memang harus ada nubuatan tentang kedatangan Yesua yang harus disembunyikan. Tidak semuanya itu dibuka secara gamblang, saudara. Ya, tidak dibuka semuanya itu secara eksplisit. Tidak. Karena memang harus ada nubuatan tentang waktu kedatangan Yesua yang harus disembunyikan. Yang artinya tidak semuanya dibuka. Momennya sudah dibuka. Itu pun momennya dibuka dan kita tahu setelah kita masuk ke akar Ibrani. Tapi pada saat kita masih Kristen dulu, kita tidak pernah tahu. Kita pegangannya selalu satu ayat apa? Soal waktu kedatangan anak manusia, tidak seorang pun yang tahu. Baik anak maupun para malaikat, tidak ada yang tahu. Tapi begitu kita masuk ke akar Ibrani, kita diberitahu momennya. Tapi kita tidak pernah diberitahu pada tahun Ibrani keberapa, pada momen itu, pada momen Yom Teruah itu, Yesua akan datang. Ya karena memang harus ada nubuatan tentang kedatangan Yesua yang harus disembunyikan. Yang artinya tidak semuanya dibuka. Maka ketika ada orang yang buka tahun kedatangan Yesua secara eksplisit, secara gamblang, nyebut angka tahunnya, saya hanya mau tanya begini dengan satu pertanyaan. Terus nubuatan yang harus disembunyikan di kitab Matius 24 itu bagaimana? Gitu loh. Kalau ada orang yang buka tahun kedatangan Yesua secara eksplisit, secara gamblang, dia sebut tahunnya. Saya mau tanya, terus nubuatan yang harus disembunyikan di kitab Matius 24 itu bagaimana? Nubuatan yang apa itu? Coba kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Di situ dikatakan, oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Perhatikan baik-baik. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Karena apa? Karena kamu mengetahui atau tidak mengetahui itu? Tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Ayat 43. Dan kamu mengetahui hal itu, bahwa jika seorang tuan rumah sudah mengetahui pada jam berapa pencuri datang, ia atau tuan rumah itu akan apa itu? Berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya
dibongkar. Sebab itu kamu juga bersiap sedialah karena Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga. Yang kita duga atau tidak kita duga, saudara? Yang tidak kita duga. Yang ngomong bukan saya loh ya, tetapi kitab suci. Maka ketika ada orang yang mengungkap atau buka tahun kedatangan Yesua itu secara eksplisit, gamblang, jelas tahunnya. Terus terang saya bertanya-tanya gitu loh. Ini dapat dari mana? Karena kitab suci memberitahu harus tetap ada yang disembunyikan dari nubuatan tentang waktu kedatangan Yesua. Momennya kita diberitahu. Begitu kita masuk akar Ibrani, kita diberitahu. Hanya kurang 1 hari raya yang belum digenapi Yesua, yaitu Yom Teruah. Dan tidak kebetulan, Yom Teruah itu hari raya peniupan nafiri. Pas malaikat Yahweh itu akan diperintahkan meniup nafiri sebelum Yesua muncul dari Syamayim atau sebelum Yesua datang. Ini benar. Ya. Tetapi kalau ada yang buka soal tahunnya, nyebut angkanya, pertanyaan saya cuma satu. Terus bagaimana dengan nubuatan yang harus disembunyikan di kitab Matius 24 ayat 42 sampai 44 tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita diberitahu momennya Yesua akan datang, yaitu tepat pada perayaan Yom Teruah, karena hanya Yom Teruah yang belum digenapi Yesua dari 7 hari raya. Tapi di 3 ayat ini tadi kita diberitahu bahwa tidak semuanya tentang waktu kedatangan Yesua kita itu diberitahu. Karena harus ada apa? Nubuatan yang disembunyikan, yang tujuannya apa? Tidak lain supaya orang itu betul-betul berjaga-jaga. Itu yang tujuannya itu di situ. Supaya orang itu betul-betul berjaga-jaga. Nah, kesetiaan untuk percaya akan kedatangan Yesua ini, saudara, memang saya katakan tidak mudah. Ya, setia untuk percaya Yesua pasti datang menjemput kita. Setia untuk percaya Yesua mesti datang menjemput kita. Saya katakan itu tidak mudah. Karena kalau kita perhatikan berapa banyak orang yang katanya ngakunya orang percaya, tapi orang itu justru menyaksikan, dia sanksi dengan waktu kedatangan Yesua kembali. Orang itu sanksi tentang kedatangan Yesua kembali untuk menjemput orang-orang yang dikasihi Yesua. Orang-orang ini, kelompok orang-orang ini menyaksikan loh saudara. Dia sanksi, mereka sanksi. Yesua akan datang lagi itu, aku kok sanksi ya. Apa benar sih Yesua akan datang lagi? Karena dia melihat apa? Di dunia yang begitu indah ini, sedang terjadi pembangunan di mana-mana. Masa sih? Ini sedang bangun gedung tinggi-tinggi bertingkat megah-megah. Lah nek Yesua datang, katanya kan semuanya itu hari Yahweh yang dahsyat kedatangan Yesua itu akan seluruh bumi itu gentar. Ya kan seperti terjadi satu getaran yang kuat. Lah ini ora ambruk kabeh. Mosok ora eman-eman. Queen City gek dibangun Yesua mosok teko. Lah hubungannya apa? Gitu loh. Ya kan? Ya karena orang itu melihat dengan mata jasmaninya, saudara. Ini kan dunia ini sedang membangun. Gitu loh, di mana-mana. Mosok kayak dibangun megah-megah, terus Yesua teko terus ambruk maneh, lah ora eman-eman. Jadi berapa banyak saudara? Memang saya katakan untuk percaya, ya jadi setia untuk percaya. Ini bukan bicara tentang setia sama pasangan ya. Tapi hanya satu perasaan sederhana yang saya sebut dengan setia untuk percaya. Jadi setia untuk percaya itu percaya yang kontinu gitu loh.
Percaya yang berkesinambungan, berkelanjutan, tetap percaya dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yang saya sebut dengan setia untuk percaya. Setia untuk percaya itu ternyata tidak mudah, saudara. Karena saya banyak menjumpai yang katanya orang percaya, tapi ternyata kelompok orang percaya itu justru menyaksikan kedatangan Yesus kembali. Tetapi memang orang-orang yang menyaksikan seperti ini sudah dinubuatkan memang akan ada orang-orang yang seperti ini, saudara. Yang tujuannya untuk apa? Satu di antaranya, orang-orang yang menyaksikan kedatangan Yesus kembali, memang diizinkan ada itu tujuannya untuk apa? Untuk menguji iman saudara dan saya. Apakah kita akan ikut-ikutan tidak percaya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali? Atau kita akan tetap percaya dengan kedatangan Yesus? Saudara percaya enggak? Orang-orang yang menyaksikan ini memang sudah dinubuatkan harus ada. Saudara percaya enggak kira-kira? Masa sih Pak? Ada orang yang tidak percaya sama waktu kedatangan Yesus? Atau ada orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu pasti akan datang kembali? Bahkan saya tidak berbicara tentang orang di luaran sana, saudara. Tapi saya hanya berpikir begini, jangan-jangan di antara saudara ada yang tidak percaya juga Yesus akan datang kembali. Saya tidak minta saudara, coba yang tidak percaya angkat tangan, mesti isin kabeh. Ya. Tapi saya yakin bahkan di antara kita orang yang sudah percaya Bapak Yahweh, pasti ada yang menunggu-nunggu waktu kedatangan Yesus. Sangat lama Yesus tidak datang-datang, ki opo yo to sajane. Nek khotbah berjaga-jagalah, Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Tak antenteni aku jaga-jaga terus. Saya yakin ada di antara kita orang-orang yang percaya Bapak Yahweh yang juga berpikir seperti itu. Tetapi memang keberadaan orang-orang yang menyaksikan kedatangan Yesus kembali ini memang sudah dinubuatkan. Coba kita baca. Bet-Kepa pasal 3 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Atau 2 Petrus 3 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Di situ dikatakan, dengan pertama-tama mengetahui hal ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul para apa itu? Pengejek yang berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan yang berkata apa? Di manakah janji mengenai kedatangannya? Karena sejak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap berlangsung demikian dari sejak awal penciptaan. Artinya apa sih ayat 5 itu? Biyen zaman bingek, ya zaman aku cilik, ya sejak zaman mbahku moyang, aku itu juga diajak ke gereja. Dan dulu pada waktu aku kecil 40 tahun yang lalu, pendetanya itu juga khotbah, saudara berjaga-jagalah karena Tuhan akan segera datang. Tapi nyatanya sejak mbahku mbien sampai mbahku mati, ini kan yang artinya karena sejak leluhur kita meninggal, itu kan sama saja bahasa Jawanya apa? Sampai mbahku mati awit mbien sampai mbahku mati. Toh Yesus ndak datang-datang. Berarti memang ada atau tidak saudara? Orang-orang yang menyaksikan itu. Memang ada. Dan itu memang diizinkan ada. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk menguji iman kita. Apakah dengan kemunculan orang-orang yang menyaksikan ini, kita akan ikut-ikut sanksi atau ikut-ikut menyaksikan kedatangan Yesus kembali? Atau kita tetap percaya bahwa Yesus pasti datang menjemput kita? Kalau kita saudara, harus tetap percaya Yesus pasti datang suatu hari kelak menjemput kita. Amin. Kita mesti percaya Yesus itu pasti datang menjemput kita. Karena apa? Kita harus percaya. Karena siapa yang tidak percaya, dia tidak akan diangkat. Tapi kita yang percaya, kita pasti diangkat. Amin.
Nah ini kalau saya bicara tentang percaya dan tidak percaya, saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu, saya pernah berdebat dengan orang-orang dari Saksi Yehova. Orang-orang Saksi Yehova itu kan orang-orang yang tidak percaya adanya neraka. Mereka mengatakan neraka itu tidak ada. Saya jawab, neraka itu ada. Dan itu tempatnya orang-orang yang sampai akhir hayatnya tidak menerima Bapa Yahweh dan Yesua sebagai Elohim Tuhan dan Juru Selamatnya. Di neraka itulah mereka akan ada. Oh tidak ada. Wong Allah Yehuwa itu kan kasih. Mereka bilangnya begitu. Nyebutnya kan Allah Yehuwa. Allah Yehuwa itu kan kasih. Jadi tidak mungkin neraka itu ada. Oke, tidak usah debat. Sekarang begini saja. Kamu tidak percaya neraka? Oke, pegang baik-baik. Ingat omongan saya baik-baik ya. Kamu tidak percaya neraka, suatu hari kelak disitulah kamu akan ada. Wong kitab suci memberitahu neraka itu ada, dia berani menyangka tidak ada. Ya toh. Saya hanya ngomong begitu. Kamu tidak percaya neraka itu ada, disitulah besok kamu akan ada. Di neraka itu kamu akan ada. Ya, jadi kita harus tetap percaya Yesua itu pasti datang menjemput kita. Karena siapa yang tidak percaya, dia tidak akan mengalami rapture atau pengangkatan. Tapi kita yang percaya, kita pasti diangkat. Karena orang yang dipilih untuk diselamatkan, satu di antaranya adalah orang yang percaya akan kedatangan Yesua. Ya kan? Bagaimana dia bisa diselamatkan kalau dia sendiri tidak percaya dengan kedatangan Yesua? Bagaimana dia akan diangkat kalau dia sendiri menyaksikan Yesua akan datang kembali menjemput dia? Ya tidak bisa. Fenomena ini juga ada di kalangan para penyembah Bapak Yahweh loh saudara. Orang-orang yang menyaksikan waktu kedatangan Yesua kembali atau menyaksikan kedatangan Yesua kembali, jangan saudara kira itu di luar kalangan kita. Justru di kalangan kita sendiri, para penyembah Bapak Yahweh itu ada yang menyaksikan. Karena saking lamanya mendengar firman yang berbicara tentang kedatangan Yesua, tapi Yesua tidak juga kunjung datang. Akhirnya muncullah rasa keraguan itu. Sehingga mereka menyaksikan kedatangan Yesua kembali. Kalau saya memberitahu, hanya memberitahu dengan satu hal yang sederhana. Dengan satu parable atau perumpamaan yang sederhana. Kalau Yesua menetapkan dia akan datang jam 12 siang misalkan. Dulu kita diberitahu, berjaga-jagalah. Pada saat kita masih muda atau kita masih kecil, kita sudah dengar pendeta kita ngomong. Berjaga-jagalah, Tuhan Yesua akan segera datang. Waktu itu masih jam 8 pagi. Tapi kalau sekarang saudara semakin mendengar bahwa Yesua sebentar lagi akan datang, sekarang itu sudah jam 11:30 siang. Yang artinya kurang sebentar lagi Yesua pasti datang. Nah cuman pada saat menunggu setengah jam ini istilahnya, muncullah para pendakwa-pendakwa dan pengejek-pengejek yang menyaksikan kedatangan Yesua kembali. Tujuannya untuk apa tadi saudara? Menguji iman kita. Apakah kita itu akan ikut-ikutan sanksi? Ketoke ngapusi ki Yesua iki. Lho Yesua diomongi ngapusi iki jajal. Itu ketoke ngapusi ya, wis seprono sepering tak enteni ora teko-teko. Ketoke ngapusi iki, ya. Yesua PHP iki. Ora mungkin teko maneh iki. Wong ini coba baru dibangun Queen City gek anyar dadi kok Yesua datang lah ambruk meneh piye? Ya urusannya Queen City. Kita ndak usah pusing yang begituan. Nanti kalau kehilat ini dibangun, pas bangun kurang nancep ke paku satu dok, Yesua datang, ya sudah kita berangkat naik sama-sama ke Syamayim. Amin. Nah terus bangunan ini ya ben dipek wong donya gitu loh. Wong memang tempat kita
Rumah kita kan bukan di sini, ya kan? Kan orang Jawa saja ngerti loh. Neng donya iki mung mampir apa? Ngombe, baru ngombe bayar lunga maneh. Kan begitu. Ya kan? Di dunia ini kita hanya mampir minum. Setelah minum kita pergi lagi. Karena apa? Karena memang bukan dunia ini rumah kita, gitu loh. Rumah kita itu nanti bersama-sama di Syamayim, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekali lagi, saudara mesti hati-hati. Karena orang-orang yang menyaksikan kedatangan Yesus kembali, itu juga datang dari kalangan kita. Maka sebelum kata-kata sanksi ini sampai ke telinga saudara, saya harus memberitahu dulu bahwa orang-orang yang menyaksikan kedatangan Yesus itu juga dari kalangan kita. Sehingga nanti begitu itu sampai ke telinga saudara, saudara tidak perlu pusing. Iman saudara dan saya harus tetap teguh bahwa Yesus pasti datang untuk yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Amin. Kemudian yang terakhir, orang yang dipilih untuk diselamatkan adalah orang-orang yang adalah keturunannya Yisakar, yaitu orang-orang yang mengajarkan Torah dan menjadi pelaku Torah. Dari mana pengertian ini? Pengertian ini datang dari huruf bet di dalam kata nibhar. Bet ini ya, yang artinya chosen atau terpilih. Bet dengan artinya a house or tent atau sebuah rumah atau tenda. Bet dengan artinya a dwelling atau tempat kediaman. Dan bet dengan artinya in yang artinya di dalam. Di mana ketika arti ini sedang berbicara tentang pengajar dan pelaku Torah. Dan arti-arti ini memberitahu kepada kita. Lah ini maksudnya apa? Kok sebuah rumah atau tenda, lalu tempat kediaman dan di dalam kok bisa berbicara tentang pengajar dan pelaku Torah? Iki gatomologi model apa maneh? Ya mungkin ketika saudara melihat arti-arti ini saudara, yang seolah-olah tidak ada kaitannya dengan Torah, saudara berpikir loh ini cocokmologi dari mana? Ini bukan cocokmologi saudara. Tetapi arti-arti huruf bet di dalam kata nibhar yang artinya orang-orang yang terpilih untuk diselamatkan ini memberitahu kita pengertian ini. Bahwa orang yang dipilih untuk diselamatkan nantinya itu orang-orang yang adalah keturunannya Yisakar. Yaitu orang-orang yang mengajarkan Torah dan menjadi pelaku Torah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan berkat Mose atau berkat Musa untuk Sebulon dan Yisakar di kitab Devarim atau Ulangan 33 ayat 18 sampai 19. Waktu itu ketika Mose memberkati Sebulon dan Yisakar, Mose pada waktu itu memberkati dengan berkata, dan tentang Sebulon, dia berkata, "Hei Sebulon, bersukacitalah dalam kepergianmu keluar, dan hai Yisakar, dalam kemah-kemahmu. Mereka memanggil bangsa-bangsa sampai ke gunung, di sana mereka akan mengorbankan korban kebenaran, karena mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta terpendam yang terkandung di dalam pasir." Jadi ketika Mose memberkati Sebulon dan Yisakar, berkatnya itu dijadikan satu. Yang lain satu persatu, tapi pas di jatahnya Sebulon dan Yisakar dijadikan satu. Sebulon dikasih berkat bersukacitalah dalam kepergianmu keluar. Yisakarnya berkatnya cuman dalam kemah-kemahmu. Gitu loh saudara. Nah sekarang saudara perhatikan di situ ada kalimat. Hai Yisakar dalam kemah-kemahmu. Saudara perhatikan ini. Hai Yisakar dalam kemah-kemahmu. Nanti dari sini kita akan tahu apa kaitannya arti-arti huruf bet tadi yang artinya sebuah rumah atau tenda, tempat kediaman dan di dalam ini. Ini kaitannya dengan pengajar Torah, orang yang mengajarkan Torah dan menjadi pelaku Torah yang akan diselamatkan itu kaitannya apa? Nah, saudara perhatikan di sini.
Saudara perhatikan, untuk berkat Yisakar di situ dikatakan, hai Yisakar, dalam kemah-kemahmu. Midras Yahudi memberitahu bahwa kalau seseorang disebut berdiam di kemah-kemah, maka orang itu akan disebut sebagai anak rumahan. Dia akan diparabi gitu loh, dijuluki anak rumahan karena dia berdiam di mana ini? Di kemah-kemah, artinya enggak keluar-keluar gitu loh. Nah kan seringkali begitu ya. Perumpamaan ini, kalau ada anak yang tidak pernah main sama teman-teman sekampungnya atau sekompleknya, anak itu disebut anak apa? Anak rumahan. Nah kira-kira seperti itu. Nah kalau seseorang disebut berdiam di kemah-kemah, maka orang itu akan disebut anak rumahan yang akan lebih banyak diam di rumah atau di kemah daripada keluar rumah untuk berburu atau melakukan perjalanan. Nah, hal ini sebetulnya sedang mengacu kepada pengertian bahwa orang tersebut atau orang yang dijuluki anak rumahan yang berdiam di kemah-kemah ini adalah orang yang mendedikasikan waktu dan hidupnya untuk mempelajari dan mengajarkan Torah. Jadi ini kaitannya, saudara. Dan kalau kita melihat di kitab Matai atau kitab Matius 21, di situ sebetulnya ada satu nubuatan yang akan meneguhkan hal ini, saudara. Yang akan meneguhkan bahwa orang-orang yang akan diselamatkan nantinya adalah orang-orang yang melakukan Torah. Ya, jadi kalau kita melihat di kitab Matai 21, nanti kita akan ngerti bahwa ayat ini ternyata saling terikat, ada benang merahnya dengan pengertian yang saudara lihat di depan ini dari Midras Yehudi ini. Bahwa Matai 21 itu meneguhkan bahwa orang-orang yang akan diselamatkan nantinya pada saat kedatangan Yesua itu hanya orang-orang yang melakukan Torah. Coba kita baca dulu. Matai 21 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Matai 21, 1 sampai dengan yang kelima di situ dikatakan, dan ketika mereka hampir sampai ke Yerusalem dan telah tiba di Betfage dekat Bukit Zaitun, kemudian Yesua mengutus 2 murid dengan berkata kepada mereka, kamu harus pergi ke desa di seberangmu dan segera kamu akan menemukan seekor keledai yang tertambat dan seekor anak keledai bersamanya. Setelah melepaskannya, bawalah kepadaku. Dan jika seseorang menanyakan sesuatu kepadamu, kamu harus mengatakan bahwa Tuhan punya kebutuhan atas mereka. Maksudnya atas keledai itu. Dan dia akan mengembalikan mereka segera. Dan semuanya ini terjadi supaya digenapkan apa yang telah diucapkan oleh seorang nabi ketika mengatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu yang lembut datang kepadamu. Perhatikan baik-baik. Dan dengan menumpang di atas seekor apa itu? Keledai beserta seekor keledai muda, anak keledai beban itu. Yang dimaksud anak keledai beban itu, kan ceritanya ada 2 keledai. Yang satu yang sudah dewasa, satu anaknya. Nah yang anaknya ini bagian ngangkat beban-beban, barang-barang bawaan gitu loh saudara ya. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu yang lembut datang kepadamu. Dan dengan menumpang di atas seekor apa? Sekali lagi, keledai beserta seekor keledai muda, anak keledai beban itu. Nah sekarang saudara perhatikan keledai yang ditunggangi Yesua. Kenapa saya minta saudara perhatikan ini? Karena inilah buktinya orang yang akan diselamatkan Yesua nanti. Satu di antaranya adalah orang-orang yang melakukan Torah. Ini buktinya saudara. Sekarang saudara perhatikan, Yesua masuk ke Yerusalem tadi nunggang apa? Naik apa? Naik keledai. Nah sebetulnya keledai yang ditunggangi Yesua ini adalah sebuah nubuatan. Perhatikan ini baik-baik. Keledai yang ditunggangi oleh Yesua ini sebuah apa? Nubuatan.
bahwa Yesua itu akan datang dengan menunggangi para murid yang melakukan Torah dan akan menunggangi pengajar Torah seperti Yisakar. Hal ini telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Jadi kalau saudara tadi ketemu di ayat yang keempat, pasal 21 ayat 4 kitab Matius tadi, di situ dikatakan, dan semuanya ini terjadi supaya digenapkan apa yang telah diucapkan oleh seorang nabi. Di situ tidak ada petunjuk nabinya nabi siapa. Tetapi di sini kita diberitahu bahwa yang menubuatkan Yesua akan menunggangi keledai ini, yang menubuatkan nabi siapa ini? Zakaria. Dan juga dinubuatkan oleh kitab Matius 21 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Lah ini artinya apa? Yesua akan menunggangi para murid dan para pengajar Torah seperti Yisakar. Artinya apa? Ini artinya Yesua akan datang setelah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan kembali kemana ini? Kembali kepada Torah. Sekarang pertanyaannya, kenapa Yisakar, Torah, dan keledai itu dikait-kaitkan? Ada yang bisa menjawab? Kenapa Yisakar, keledai, dan Torah itu dikait-kaitkan? Yang pertama kaitannya Yisakar dengan Torah. Kita mesti ingat, berkatnya Mose untuk Yisakar tadi apa? Berdiam di dalam mana? Kemah-kemah. Nah, orang yang diam di kemah-kemah itu disebut apa tadi? Anak rumahan. Anak rumahan itu siapa? Julukan untuk siapa? Itu julukan untuk orang yang memang sudah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari Torah dan mengajarkan Torah yang dia pelajari. Jadi itu kaitannya antara Yisakar dengan Torah. Lalu kaitannya sekarang, Yisakar sama keledai apa? Kaitannya Yisakar sama keledai itu karena lambang suku Yisakar apa ini? Keledai. Jadi 12 trib atau 12 suku Israel itu punya lambangnya masing-masing. Nah, pas di Yisakar lambangnya apa itu? Keledai. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang kita sudah tahu bahwa orang yang nantinya akan diselamatkan oleh Yesua ketika Yesua datang kembali, satu di antaranya, orang yang akan diselamatkan adalah orang yang melakukan Torah. Sekarang saya mau tanya begini, kalau kita sudah ngerti bahwa yang akan diselamatkan Yesua itu satu di antaranya orang yang jadi pelaku Torah, saya mau tanya sekarang, saudara-saudara yang sudah belajar mencintai dan melakukan Torah, saya mau tanya, kira-kira sia-sia atau tidak saudara? Sekarang ini kita terus belajar mencintai dan melakukan Torah, itu sia-sia enggak saudara? Tidak, tidak sia-sia. Karena apa? Karena ternyata kecintaan kita dengan Torah itu akan membuahkan keselamatan untuk kita suatu hari kelak pada saat Yesua datang kembali. Ya, melalui huruf bet di dalam kata nibkhar yang artinya yang dipilih untuk diselamatkan atau orang yang terpilih untuk diselamatkan. Kita diberitahu bahwa ternyata satu di antara orang yang dipilih untuk diselamatkan itu orang-orang yang menjadi pelaku Torah dan mengajarkan Torah. Jadi tidak sia-sia saudara, karena saya sangat percaya kecintaan kita dengan Torah pasti akan membuahkan keselamatan untuk kita suatu hari kelak ketika Yesua datang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah orang-orang yang tidak hanya diundang atau dipanggil, tetapi diundang dan dipilih untuk diselamatkan. Dan orang-orang yang sudah diundang dan dia juga akan dipilih untuk diselamatkan, orang-orang itu yang pertama adalah orang yang pakaiannya sama dengan dress code yang ditetapkan Raja Yahweh selaku yang mengundang ke acara pestanya.
Dia adalah orang yang imannya made in Ibrani dan tidak rangkap-rangkap imannya. Imannya tidak rangkap-rangkap Ibrani, Arab, dan Yunani. Ya, jadi dari awal sampai akhir kita belajar ini, sekarang kita ngerti bahwa inilah orang-orang yang tidak hanya diundang atau dipanggil, tetapi orang itu diundang iya, tetapi dia juga akan dipilih untuk diselamatkan. Siapa orang itu? Yang pertama, orang yang pakaiannya sama dengan dress code-nya yang punya acara, yaitu Raja Yahweh, selaku yang mengundang ke acara pestanya, dan dia adalah orang yang imannya made in Ibrani, yang imannya tidak rangkep-rangkep Ibrani iya, Arab iya, Yunani iya, sehingga begitu keringetan ampak keringetnya, saudara. Ya, karena saking banyak bajunya, gitu loh. Dia pakai baju Ibrani, pakai baju Yunani, pakai baju Arab, semuanya dipakai. Lalu, orang yang diundang dan dipilih untuk diselamatkan adalah orang yang betul-betul memiliki kesetiaan hanya dengan Bapak Yahweh saja. Orang yang dipilih untuk diselamatkan adalah keturunannya Noah atau Nuh, yaitu orang-orang yang memiliki kesetiaan yang sama seperti Noah, menunggu datangnya hari Yahweh yang dahsyat atau air bah, yang tidak tahu kapan Yesua akan datang lagi, tetapi orang itu tetap percaya bahwa hari Yahweh yang dahsyat, yang adalah kedatangan Yesua, itu pasti datang. Inilah orang yang akan diselamatkan nantinya. Yang saya sebut orang-orang yang bisa setia untuk percaya. Karena ternyata setia untuk percaya itu tidak mudah, saudara. Orang yang dipilih untuk diselamatkan juga adalah keturunannya Yisakar, yaitu orang-orang yang mengajarkan Torah dan menjadi pelaku Torah. Nah, sekarang kalau kita malam hari ini sudah belajar panjang lebar seperti ini, saudara. Sekarang saya ingin mengajak saudara mengidentifikasi iman saudara masing-masing. Saudara coba cek, saudara selidiki diri saudara masing-masing. Buatlah satu pertanyaan, apakah aku sudah menjadi bagian dari keempat hal ini? Apakah yang sudah dirangkum ini aku sudah ada di dalamnya? Apakah aku sudah pakai pakaian yang dress code-nya sama nanti pada saat masuk ke pesta Raja Yahweh? Pesta Raja Yahweh tadi gambaran dari pesta apa juga? Pesta perjamuan kawin anak domba. Yang itu artinya kalau sampai kita masuk ke pesta perjamuan kawin anak domba, sebetulnya saat itu kita itu sedang masuk dalam pesta keselamatan. Saudara, coba buatlah satu tanda tanya yang besar di dalam diri saudara. Karena kalau empat hal ini tidak ada di dalam kehidupan saudara, akan sangat sulit nanti ketika Yesus datang, saudara akan dipilih untuk diselamatkan. Saudara hanya akan dipanggil, tetapi setelah itu saudara akan diusir dari pesta raja. Karena apa? Pakaianmu tidak sama, dress code-nya sama, yang punya acara tidak sama. Lalu buatlah juga satu pertanyaan. Saudara ini sudah setia belum? Sama Bapak Yahweh tok, sama Yesua tok sudah setia belum? Atau saudara masih jadi pengagung nama Yahweh tok? Atau parahnya saudara masih jadi orang yang bermuka dua tadi? Yahweh iya, Allah iya, Yesua iya, Yesus juga iya, Ibrani iya, Yunani iya, dicampur waduk, jadi ini tahu campur. Ya kan, iman tahu campur. Buatlah satu pertanyaan. Karena kalau yang kedua ini juga tidak ada pada saudara, ini juga akan sangat sulit untuk Bapak Yahweh itu menyelamatkan saudara melalui kedatangan Yesua. Akan sangat sulit. Dulu kita tidak pernah ngerti syarat-syarat keselamatan melalui firman yang dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang artinya yang dipilih itu akan dibawa masuk dalam keselamatan.
masuk dalam barisan orang-orang yang akan diselamatkan. Kita tidak pernah ngerti orang-orang yang akan diselamatkan itu seperti apa ya. Nah, tetapi sekarang saudara harusnya bersyukur. Saudara ngerti bahwa seperti inilah orang-orang yang nantinya akan diselamatkan. Yang pertama, yang pakaian imannya itu sama dengan pakaian yang dipakai oleh Bapak Yahweh, yang nuansanya itu Ibrani. Lalu orang yang akan dipilih juga untuk diselamatkan itu cuman orang yang setianya itu cuman sama Bapak Yahweh dan Yesua saja. Lalu orang yang dipilih untuk diselamatkan dia juga harus mutlak keturunannya Noah dalam tanda kutip. Yaitu orang-orang yang memiliki kesetiaan yang sama seperti Noah menunggu datangnya hari Yahweh yang dahsyat yaitu kedatangan Yesua. Karena ternyata untuk memiliki hati, untuk setia, untuk percaya, ternyata tidak mudah, saudara. Nah, saudara coba koreksi. Saudara sudah punya hati seperti Noah ini belum? Setia untuk percaya bahwa Yesua pasti datang kembali. Saudara itu sudah punya hati seperti itu atau belum? Atau jangan-jangan ketika saudara deteksi, wah ternyata aku termasuk kelompok orang yang ikut-ikutan menyaksikan kedatangan Yesua kembali. Buktinya apa? Lah kok teko-teko gitu loh. Nah itu berarti saudara sudah sanksi gitu loh. Yang keempat, coba deteksi. Saudara sudah punya bagian ini belum? Bahwa kalau saudara mau diselamatkan, saudara mesti keturunannya Yisakar dalam tanda kutip. Siapa? Saudara mesti jadi pelaku Torah. Dan saudara harus mengajarkan Torah itu sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara bagian dari semua yang ada di depan ini, dari keempat hal ini, saya hanya ingin memberitahu berbahagialah saudara. Karena kalau empat bagian ini sudah ada di dalam kehidupan saudara, maka keselamatan itu sudah pasti menjadi milik saudara. Asal saudara punya keempat-empatnya ini. Tidak bisa diperdil satu. Ya, Pak, tak ambil yang ini saja Pak. Wis pokok aku percaya wis, mbek Bapak Yahweh. Ya. Tapi saya tidak usah melakukan Torah ya Pak. Yang ini tidak, saya ini berat soalnya Pak. Ya, mulut saya masih belum bisa direm. Makan yang tidak kosher saya belum bisa. Sing iki ra usah. Loh, karepmu. Ya toh? Oh, yang ngomong ini bukan saya. Jangan nawar sama saya. Saya hanya memberitahu, saudara sudah punya keempat-empatnya ini belum? Ini kalau dirangkai ya, tak remes jadi satu, tak pres jadi satu. Ini hanya menjadi, ini ya, kata-kata panjang lebar seperti ini. Ini kalau saya pres jadi satu dari atas ke bawah begini, kanan ke kiri tak pres. Itu hanya jadi satu kata. Kata apa itu tadi? Nibhar, yang artinya apa? Chosen atau terpilih. Jadi kalau saudara mau terpilih ya mesti ini. Wong ini dari kata nibhar, yang artinya orang-orang yang terpilih atau orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Saudara nawar satu ya tidak bisa. Ya toh? Tak nawar Pak, sampai di sini saja wis. Tapi ininya jangan. Berarti apa? Nibh. Ya toh? Bunyinya tidak nibhar, tapi apa? Nibh. Berarti selamat tidak kira-kira? Dipilih tidak? Tidak bisa. Sama saja kayak saudara ngomong kata terpilih, tapi lihnya belakangnya tidak saudara ambil. Berarti terapa? Terpil. Paham saudara? Ya kalau saudara cuma ngambil yang tiga, yang satu yang terakhir, wah mulut saya belum bisa direm ya Pak. Makan makanan yang tidak kosher belum bisa direm. Tak, ini tidak usah ya Pak, ya karepmu. Tapi cuma sampai apa? Nibh. Yang ngomongnya saja tidak enak saudara. Nibh itu berarti sama kayak saudara mengucapkan kata terpilih yang tidak lengkap. Yang saudara ucapkan terpil, kurang lih. Nah nek terpil itu apa? Terpilih saudara. Terpilih enggak itu terpil itu? Jadi pilihan ada di tangan saudara. Ya. Sekali lagi saya memberitahu.
Kalau saudara bagian dari semua ini sudah ada di dalam kehidupan saudara, yang artinya sudah saudara lakukan. Saya hanya ingin memberitahu, berbahagialah saudara, karena keselamatan sudah pasti menjadi milikmu. Dan kalau kita di tempat ini sudah keempat-empatnya ini ada di dalam kehidupan kita, maka berbahagialah saudara dan saya, berbahagialah kita kalau kita sudah punya keempat part ini, 4 bagian ini di dalam kehidupan kita. Karena apa? Keselamatan sudah pasti menjadi milik kita. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Kita tunduk di dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mengucap syukur kepada Bapak Yahweh.